Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi yang berhubungan dengan kasus Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Berikut ini adalah neraca awal dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda. Pemerintah Daerah Kota C, Bapenda, neraca per 1 Januari 2018. Di sana kita lihat ada aset. Di sini asetnya ada gedung kantor sejumlah 7 miliar rupiah. Dan kewajiban ekuitasnya juga 7 miliar rupiah. Selama tahun 2018 terdapat transaksi sebagai berikut. Di sini ada beberapa transaksi ya, ada 12 transaksi. Nah, dengan asumsi tidak ada transaksi lain, susunlah jurnal atas transaksi di atas, terus buku besar, neraca saldo, serta laporan keuangan SKPD tahun 2018. Pada kali ini kita akan terlebih dahulu membuat jurnalnya dari transaksi ini. Kita mulai dari transaksi nomor 1. 31 Desember 2017 ditetapkan APBD Kota C, DPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah disahkan tanggal 7 Januari 2018. Anggaran pendapatan 750 juta rupiah, sedangkan anggaran belanjanya sebesar 900 juta rupiah. Nah, di sini DPA itu dokumen pelaksana anggaran ya. Nah, kita langsung ke jurnalnya. Nomor 1, tanggalnya ini 7 Januari. Nah, dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013, jurnal ini adalah jurnal wajib. Sedangkan dalam modul nasional ini adalah pilihan. Sehingga banyak entitas yang tidak melakukan penjurnalan dikarenakan tidak berdampak langsung ke laporan. Nah, dalam akuntansi pemerintahan kita akan bikin 2 jurnal ya. Yang pertama itu jurnal LO atau laporan operasional, yang kedua jurnal LRA, laporan realisasi anggaran. Tidak lain tidak bukan ya, untuk jurnal LO itu menggunakan basis akrual, sedangkan yang jurnal LRA itu menggunakan basis kas ya. Nah, kita masukkan dulu jurnal yang pertama. Nah, untuk di sini tidak bukan penjurnalan ya. Nah, untuk di jurnal LRA ini yang pertama itu estimasi pendapatan. Nah, di sini ya, anggaran pendapatan 750 juta. Nah, estimasinya ini debit 750 juta. Lalu ada estimasi perubahan sal, selisih anggaran lebih ya. Nah, nominalnya ini didapat dari mana? Nah, dari selisih antara estimasi pendapatan dan apresiasi belanja. Nah, di sini anggaran belanjanya 900 juta rupiah. Nah, sehingga estimasi perubahan salnya selisih anggaran lebih itu 150 juta rupiah. Nah, itu untuk yang tanggal 1 Desember. Nah, selanjutnya yang tanggal 12 Januari 2018 BUD menerbitkan SP2DUP sebesar 30 juta rupiah. Nah, ini BUD itu Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2DUP. Apa itu SP2DUP? Yaitu surat perintah pencairan dana. Untuk apa ini UP? Yaitu uang persediaan sebesar 30 juta. Kita masukkan ke jurnalnya. Nah, ini untuk jurnal nomor 2. Tanggalnya 12 Januari. Nah,
Untuk jurnalnya, yaitu yang pertama ini kas di bendahara pengeluaran. Kenapa kas di bendahara pengeluaran? Karena ini BUD menerbitkan ya, Bendahara Umum Daerah menerbitkan untuk uang persediaan. Jadi diterima oleh kas di bendahara pengeluaran. Sehingga ininya jumlahnya 30 juta. Lalu di kreditnya yaitu RK PPKD atau rekening kas PPKD ya, berkurang karena diterbitkan ya SP2D UP yang diterima oleh bendahara pengeluaran. Jumlahnya 30 juta rupiah. Nah, untuk di jurnal LRA ini tidak di jurnal ya, karena tidak berpengaruhi ya kasnya bertambah atau berkurang. Ini hanya diterbitkan ya dari BUD ke bendahara pengeluaran. Lalu transaksi berikutnya yang nomor 3. 1 Februari 2018 terbit SP2D LS gaji dengan rincian gaji pokok 50 juta rupiah, tunjangan keluarga 15 juta rupiah, tunjangan jabatan 10 juta rupiah. Nah, ini terbit SP2D surat perintah pencairan dana LS itu langsung ya. Jadi nanti berpengaruhnya kita masukkan dulu transaksi nomor 3 tanggalnya 1 Februari. Nah, di sini kita masukkan. Yang pertama ini menjadi beban gaji pokok ya. Beban gaji pokok PNS atau uang representasi ya, laporan operasional. Jumlahnya 50 juta rupiah. Lalu di sini ada beban tunjangan keluarga, laporan operasional ya. Jumlahnya 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada beban tunjangan jabatan senilai 10 juta rupiah. Nah, di kreditnya apa? Karena di sini SP2 LS ya atau langsung, jadi menggunakan RK PPKD. Masukkan kreditnya RK PPKD-nya berkurang senilai jumlah ini ya. Jadi totalnya 75 juta rupiah. Nah, ini untuk jurnal LO. Nah, ini karena ini mempengaruhi pengurangan kas ya, karena adanya beban gaji, tunjangan dan tunjangan, sehingga di jurnal LRA ini kita masukkan ya. Yang pertama itu yang tadi tetap akunnya sama, belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan. Nah, nominalnya 50 juta, 15 juta dan 10 juta. Nah, kalau untuk di jurnal LRA di kreditnya itu yaitu perubahan sal atau selisih anggaran lebih. Nah, kita masukkan totalnya sama ya, 75 juta rupiah. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau di jurnal LRA itu perubahan sal ya, jadi mempengaruhi perubahan sal atau selisih anggaran lebih. Kita lanjut ke transaksi nomor 4 ya. Kita masukkan 13 Maret 2018 dibayar uang harian perjalanan dinas luar daerah sebesar 9 juta rupiah. Kita masukkan nomor 4. Terus tanggal 13 Maret 2018 kita masukkan. Nah, yang pertama itu
Di sini kan untuk dibayar uang harian perjalanan dinas luar daerah. Nah, berarti memasukkan beban ya, menjadi beban perjalanan dinas luar daerah. Kita akun-akun di sini bisa dilihat dari yang kalian sudah catat sebelumnya itu. Nah, di sini ada beberapa akun ya. Tinggal masukkan. Ini yang digunakan dari soal transaksi ini. Jadi akunnya jumlahnya ada 33. Kalian tinggal lihat di sini. Nah, ini untuk beban perjalanan dinas luar daerah totalnya 9 juta. Lalu di kreditnya yaitu kas di bendahara pengeluaran. Nah, yang ini berkurang 9 juta rupiah. Kenapa kas di bendahara pengeluaran? Karena ya sebelumnya bendahara pengeluaran sudah menerima SP2D UP yang uang persediaan untuk aktivitas kegiatan sehari-hari misalkan di SKPD ini. Jadi digunakan untuk kas di bendahara pengeluarannya berkurang hanya 9 juta rupiah. Nah, ini karena mempengaruhi juga kas ya, kasnya berkurang berarti masuk ke jurnal laporan realisasi anggaran karena anggarannya direalisasikan, dibayarkan untuk beban. Nah, di sini kalau di sini bedanya untuk di sini ada belanja. Nah, belanja perjalanan dinas luar daerah. Kalau misalkan di jurnal LO itu jadi beban ya. Nah, kalau misalkan di jurnal RLA yang tadi juga ini belanja, jadi belanja. Nah, ini belanja perjalanan dinas luar daerah. Nah, di sininya perubahan sal. Selisih anggaran lebih. Totalnya 9 juta rupiah dan yang ini 9 juta rupiah. Nomor 4, kita lanjut ke transaksi nomor 5. 20 Maret 2018 diterima 1 unit mobil khusus pelayanan dari dealer senilai 300 juta rupiah. Nah, ini tanggal 5 kita masukkan transaksi nomor 5 ya, maksudnya tanggal 20 Maret 2018 ya. Nah, di sini terima 1 unit mobil khusus. Nah, berarti kendaraan di sini ya, kendaraan bermotor. Nama akunnya itu kendaraan bermotor khusus bertambah ya. Di sebelah debit 300 juta rupiah dan yang berkurangnya di sini apa? Yang di kreditnya ya maksudnya. Ini menjadi utang belanja modal peralatan mesin ya. 300 juta rupiah. Karena ini belum dibayarkan ya, baru hanya menerima saja. Jadi ini menjadi utang belanja modal peralatan mesin ya. Berarti ini belum mempengaruhi kas sehingga di jurnal LRA-nya tidak di entry ya. Tidak di jurnal atau. Terus nomor 6. 25 Maret 2018 terbit SP2D LS langsung ya, senilai 300 juta rupiah untuk pembayaran mobil khusus pelayanan. Nah, yang tadi ya, yang transaksi sebelumnya. Yang ini, nah ini baru dibayarkan. Tanggal transaksi nomor 6. Nah, ini tanggalnya 25 Maret. Nah, di sini untuk jurnalnya yang pertama, karena sebelumnya ini menjadi utang ya, utangnya bertambah di sebelah kredit, terus dibayarkan. Transaksi 6-nya itu berarti utangnya berkurang ya. Utang belanja modal peralatan dan mesin. Nah, di sini
kita masukkan 300 juta rupiah ya. Terus di sini berarti RK PPKD ya, senilai 300 juta rupiah. Berarti ini mempengaruhi di jurnal LRA juga. Nah, untuk jurnal LRA di sini kita masukkan tadi ya, belanja modal pengadaan kendaraan bermotor khusus. Lalu ininya tadi tetap perubahan sal ya. Di kreditnya yaitu 300 juta rupiah. Karena ini mempengaruhi kas ya, kasnya berkurang karena adanya pembayaran utang belanja modal ya, peralatan dan mesin. Terus transaksi nomor 7, 1 April 2018 dibayar premi asuransi Auris untuk mobil pelayanan senilai 6 juta rupiah yang berlaku untuk 1 tahun ke depan. Kebijakan akuntansi yang berlaku di kota C dibayar di muka, dicatat dengan menggunakan pendekatan beban. Kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, 1 April. Nah, di sini karena dibayar premi asuransi ya, itu menjadi beban jasa premi asuransi barang milik daerah senilai 6 juta rupiah. Berarti kalau membayar beban berarti kasnya berkurang. Ini kas di bendahara pengeluaran ya, senilai 6 juta rupiah. Nah, lalu di sini berarti mempengaruhi kasnya ya, karena adanya pembayaran premi asuransi, sehingga di sini belanja premi asuransi barang milik daerah pada perubahan sal 6 juta rupiah. Selanjutnya transaksi nomor 8, 10 Juni 2018 dibayar belanja ATK sebesar 8 juta rupiah. Kebijakan akuntansi yang berlaku di kota C, persediaan dicatat menggunakan pendekatan aset. Nah, nomor 8 kita masukkan 10 Juni. Di sini dibayar belanja ATK ya, berarti persediaan ATK-nya bertambah senilai 8 juta rupiah. Berarti lalu kas di bendahara pengeluaran ya berkurang senilai 8 juta rupiah. Nah, di sini berarti mempengaruhi juga ya di jurnal LRA. Di sini belanja alat tulis kantor ya atau ATK. Di sini perubahan sal ya. Nah, di sini 8 juta, kita masukkan juga 8 juta rupiah. Kita masukkan transaksi nomor 9. 1 Agustus 2018 Bapenda menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atas pajak hotel dengan wajib pajak Hotel Mutiara senilai 12 juta rupiah. Nah, di sini baru menerbitkan surat ketetapan pajak daerah ya. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1 Agustus. Nah, di sini menjadi piutang pajak hotel. Kenapa? Karena nantinya akan menerima kas ya, tapi ini untuk transaksi yang nomor 9 ini belum diterima kasnya. Baru hanya menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atas pajak hotel ya, Mutiara. Nah, berarti ini menjadi piutang pajak hotel 12 juta rupiah dan di kreditnya pendapatan pajak hotel
laporan operasional atau LO 12 juta rupiah. Nah, ini karena tidak mempengaruhi kas, berarti di laporan realisasi anggarannya tidak di jurnal ya, no entry. Terus tanggal 6 Agustus 2018, Hotel Mutiara membayar pajak yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2018 secara tunai kepada bendahara penerimaan. Kita masukkan transaksi nomor 10 tanggal 6 bulan 8 ya. Nah, yang sebelumnya sudah ditetapkan ya, pajak hotel itu 12 juta. Yang pertama itu menjadi piutang. Nah, tanggal 6 Agustus ini Hotel Mutiara ya membayar pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, berarti di sini kas ini secara tunai kepada bendahara penerimaan, berarti kasnya bertambah, yaitu kas di bendahara penerimaan ya. Di sini sudah dijelaskan kepada bendahara penerimaan. Nah, nilai 12 juta rupiah. Berarti di sini piutang pajak hotelnya berkurang karena yang sebelumnya diterbitkan jadi piutang dan di sini sudah dibayar, itu menjadi piutangnya berkurang. Di sebelah kredit 12 juta rupiah. Nah, berarti kita masukkan ke jurnal RLA atau laporan realisasi anggaran. Nah, untuk pendapatan ya, karena yang tadi sebelumnya belanja, kalau yang ini pendapatan berarti perubahan saldonya itu di sebelah debit. Nilai 12 juta rupiah. Nah, di sini berarti pendapatan pajak hotel LLA ya, laporan realisasi anggaran 12 juta rupiah. Selanjutnya tanggal transaksi nomor 11 ya. Transaksi nomor 11 itu kita masukkan dulu tanggal 2 Agustus 7 ya, tanggal 7 Agustus 2018. Tanggal 7 Agustus di sini bendahara penerimaan menyetorkannya ke kas daerah. Jadi maksudnya yang transaksi sebelumnya yang ini, yang bendahara penerimaan menerima kas dari pajak hotel ya 12 juta. Nah, lalu disetorkan ke kas daerah. Berarti maksudnya ke RK PPKD atau rekening kas PPKD ya. Jadi dimasukkan ke bank, contohnya ke bank misalkan. Nah, jadi di sini disetorkan, tadinya ada uang tunai di bendahara tapi disetorkan ke kas daerah. Jadi RKPPKD-nya bertambah 12 juta rupiah. Nah, di sini kas di bendahara penerimaannya berkurang 12 juta rupiah. Nah, untuk berubah jurnal LRA-nya tidak di jurnal ya, karena tidak mempengaruhi kasnya bertambah atau berkurang misalkan dari belanja atau pendapatan. Ini hanya disetorkan saja, jadi tidak di jurnal. Selanjutnya transaksi nomor 12. Yang 12 yang pertama ya, di sini ada beberapa. Nah, di 1 Desember 2018 berdasarkan stok online, kita masukkan tanggalnya dulu, 1 Desember. Berdasarkan stok offline, persediaan ATK tersisa 2 juta rupiah ya. Nah, ini kita jurnal terlebih dahulu. Berarti di sini menjadi beban alat tulis kantor. Di sini persediaan ATK-nya berkurang. Ini seperti jurnal penyesuaian ya. Nah, di sini kan yang sebelumnya itu ATK-nya itu 8 juta ya.
ATK-nya itu sebelumnya ini 8 juta. Nah, di sini persediaan ATK tersisa 2 juta. Karena ini menjadi beban ya. Jadi ditulisnya yang 6 juta. Karena menggunakan pendekatan aset. Persediaan ATK-nya berkurang 6 juta rupiah. Nah, ini juga tidak mempengaruhi kas karena lalu tidak di jurnal juga. Selanjutnya di yang transaksi 12 yang kedua 31 Desember, penyusutan atas kendaraan 45 juta rupiah. Kita masukkan beban penyusutan alat angkut darat bermotor ya, terus akumulasi penyusutan alat angkut darat bermotor. Nah, di sini kita masukkan nilainya 45 juta rupiah dan akumulasinya pun 45 juta rupiah. Di sini tidak di entry juga ya karena tidak mempengaruhi. Nah, selanjutnya yang 12 yang ketiganya, manfaat asuransi kendaraan tersisa 3 bulan. Yang ini ya. Di sini ada manfaatnya, di sini tersisa 3 bulan yang asuransi yang sebelumnya ini. Untuk 1 tahun ke depan ya. Nah, ini tersisanya 3 bulan, kita masukkan dulu. Beban jasa dibayar di muka. Lalu beban jasa premi asuransi barang milik daerah. Nilainya yaitu 1.500.000 rupiah karena tersisa 3 bulan lagi ya. Sini juga 1.500.000 rupiah. Nah, di sini tidak di entry ya. Selanjutnya ya, terakhir ini penyusutan atas gedung kantor. Ini menjadi transaksi 12D ya. Tanggal 31 bulan 12. Nah, ini ada penyusutan gedung kantor ya, 350 juta. Di sini beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja. Kreditnya akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja. 350 juta ya nominalnya. Sama. Nah, di sini berarti tidak dijual juga untuk di LRA. Nah, kita jumlah ya. Totalnya menjadi 1.166.500.000 rupiah. Didebitin. Untuk di kreditnya sama ya. Ini untuk jurnal LRO. Ini untuk jurnal LRA ya, dijumlahkan dari atas ke bawah. Nah, ini untuk jurnal keseluruhannya ya. Jadi di atasnya bisa di judul ya, buku jurnal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota C. Nah, jadi kalian bikin dulu jurnal laporan operasionalnya, baru selanjutnya jurnal LRA-nya ya. Biar satu-satu membuat jurnalnya. Nah, ini untuk keseluruhannya. Dari transaksi 1 sampai transaksi 12. Bisa dilihat dulu ya.
Nah, bisa dilihat seperti ini jurnalnya keseluruhannya ya. Nah, ini jumlahnya seperti ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.